Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 2 bareng saya Tito, ASN muda yang hari ini bakal nemeni teman-teman semua ngobrol santai tapi berbobot. Nah, kita mau ngomongin nih tentang bagaimana Mahkamah Agung terus bertransformasi menjadi lembaga yang cerdas, bersih, dan berintegritas. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang good practice and bad practice di lingkungan Mahkamah Agung, serta gimana sih peran ASN kayak kita ini dalam mendukung smart governance dan jadi smart ASN yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita nggak sendirian nih, udah hadir 4 narasumber yang keren-keren banget. Nah, sebagai informasi tambahan, mereka ini juga calon ASN muda di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita sapa aja sih kayaknya satu-satu. Halo Mas Nofrizal. Halo. Lalu ada halo. Lalu ada Mbak Eni Novita Silalahi dari PN Tamyang Layang. Halo Mbak Eni. Nah, lalu ada Mas Jovan Si Maesta dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Halo Mas Jovan. Halo. Nah, yang terakhir ada Mbak Anissa dari Pengadilan Agama Buntok. Halo Mbak Nisa. Halo Mas Tito, halo semuanya. Oke. Nah, ngomongin perubahan positif nih di Mahkamah Agung, banyak banget inovasi dan praktik baik yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Lalu ini kayaknya kita ngomongin good practice ini gimana sih ini prakteknya ini? Coba kita tanya ke Mas Nofrizal Effendi. Ya, Mas Nofri, gimana sih good practice ini di Satker Mas Nofri pengaplikasiannya contohnya gitu. Nah, bisa dong kasih spill-spillnya dikit. Silahkan Mas Nofri. Siap, Mas Tito. Semuanya rekan. Oke. Kalau kita berbicara tentang core, sebenarnya itu ini merupakan langkah besar ya, salah satu yang dari Mahkamah Agung dalam menghadirkan peradilan yang lebih cepat, transparan dan juga efisien ya. Semua, mana lewat sistem ini itu pendaftaran perkara, pembayaran dan bahkan persidangan bisa dilakukan secara elektronik. Sangat luar biasa ya. Ini tentu ya mempermudah masyarakat, terutamanya mereka yang jauh dari pengadilan, agar mendapatkan juga keadilan tanpa harus repot-repot ya, itulah bahasanya ya. Itu Mas Tito. Wah, oke, keren banget ya ini. Jadi bentuk good practice yang diterapkan di Satuan Kerja Mas Novi ini kayaknya di pengaplikasian IKOR ya. Jadi masyarakat nggak perlu datang langsung ke pengadilan buat daftar perkara. Bisa melalui online sekarang ya Mas Novi ya. Betul Mas. Ya kuncinya ya betul sih ada di komitmen Mas. Komitmen dan kesiapan ASN tentunya buat beradaptasi sama teknologi. Karena kita tahu di era digitalisasi gini Mas. Nah, sebagai ASN di Mahkamah Agung, nah tentu ya sekarang saya pribadi dan seluruhnya itu dituntut buat terus belajar dan gak boleh gaptek gitu Mas. Dan itu juga sejalan banget sama konsep Smart ASN yang digital dan inovatif gitu Mas. Wah, oke, mantep banget. Nah, itu dari Mas Novi ya. Nah, sekarang kita lanjut kayaknya ke Mbak Eni nih. Saya mau denger
Mahkamah Agung juga sempat meluncurkan 5 aplikasi digital baru pas perayaan ulang tahunnya yang ke-79. Nah, itu gimana itu, Mbak? Coba ceritain dong, Mbak Eni. Nah, iya nih Mas Tito, jadi pas ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-79 kemarin tuh, Mahkamah Agung meluncurin 5 aplikasi digital baru buat mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Ini langkah konkret Mahkamah Agung sendiri buat memperkuat peradilan modern. Yang menariknya tuh dari semua aplikasi itu dikembangkan dengan semangat kolaborasi antar unit. Jadi nggak cuma soal teknologi, tapi juga tentang kerjasama dan profesionalisme ASN-nya. Itu. Wah, iya itu dia. Jadi bukan hanya inovasinya ya, tapi juga semangat kerjasama di baliknya. Saya rasa ini juga bukti bahwa ASN kita bisa banget jadi inovatif dan adaptif kalau dikasih ruang buat berkembang. Betul banget nih Mas Tito. Mahkamah Agung itu membuktikan kalau dengan manajemen ASN yang berbasis sistem merit nih, ASN dinilai dari kinerja dan hasil kerjanya. Makanya inovasi bisa tumbuh. Ini sesuai banget sih sama semangat smart ASN yang terus belajar dan terbuka terhadap perubahan. Tuh. Iya. Nah, kalau bicara soal integritas nih Mbak Eni, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas zona integritas. Boleh dong ceritain gimana itu program zona integritas ini bikin Mahkamah Agung dalam membangun kepercayaan publik. Iya, mungkin bisa ke Mas Jopan ini untuk menjelaskan gimana Mas, coba Mas. Oke, siap Mas Tito. Ya, jadi zona integritas ini sebenarnya program besar ya buat kita semua, terutama di seluruh ASN di seluruh Indonesia ya. Mungkin kalian semua tahu kan yang namanya WBK, wilayah bebas korupsi itu. Nah, jadi di Mahkamah Agung ini banyak unit kerja juga yang sudah berhasil dapatkan predikat ini. Nah, jadi kunci suksesnya itu adalah di pimpinan. Jadi semua bermula dari keteladanan dari pimpinan, lalu dilanjutkan oleh follow up atau partisipasi aktif dari seluruh staf dan pegawai. Dan pasti harus juga diiringi dengan yang namanya pengawasan internal yang kuat, ya supaya kita bisa saling bahu-membahu untuk menciptakan wilayah bebas korupsi tersebut. Gitu Mas Tito. Oh gitu, ya menarik banget. Jadi nggak cuma slogan ya Mas Jovan ya, tapi benar-benar dibuktikan lewat perubahan nyata di lapangan. Betul banget Mas Tito. Jadi ASN sekarang ya itu makin sadar akan namanya integritas. Bahkan ada yang bilang integritas itu harga mati. Kenapa? Karena integritas itu adalah kunci kita supaya dipercaya oleh publik. Iya, jadi kita harus bisa dipercaya dulu. Nah, jadi zona integritas itu bikin ASN makin solid gitu, dan kerjasama antar bidang makin erat. Nah, itu contohnya smart ASN yang kolaboratif. Oke, setuju banget sih sama Mas Jopan. Karena buat jadi ASN masa depan kita bukan cuma dituntut kompeten, tapi juga berintegritas tinggi. Nah, setelah bahas hal-hal positif nih, sekarang kita juga perlu dong membahas tentang bad practice yang perlu kita benahi bareng-bareng. Kali ini kayaknya aku mau ngobrol sama Mbak Anissa deh. Gimana Mbak Anissa, apakah ada contoh-contoh bad practice di tempat satuan kerja Mbak Anissa sekarang? Coba dong ceritain gimana itu. Baik, terima kasih Mas Tito untuk kesempatannya. Sebelumnya ngomongin tentang bad practice ya, itu banyak sekali Mas, bukan hanya di satuan kerja saya, mungkin di satuan kerja rekan-rekan yang lain ada Mas. Nah, kemungkinan ya dari beberapa satker itu keluarnya sama. Untuk bad practice-nya itu ada 3 Mas. Salah satunya potensi aparatur MA yang menimbulkan masalah. Terus kemudian ada penurunan skor survei, penilaian integritas, ada juga korupsi. Nah, korupsi ini seringkali semua satker ada kan ya Mas ya. Nah, dari situ mungkin kalau di satuan kerja saya itu seringkali lebih ke penyebab utamanya itu
apa namanya tadi ya? Potensi aparatur MA yang melakukan masalah seperti integritasnya itu berkurang seperti itu, Mas. Oh, oke, betul banget ya. Padahal integritas itu fondasi utama ASN ya, Mbak Anissa ya. Iya, benar. Jadi menurutku integritas itu menjadi kunci utama ASN untuk membentuk apa ya namanya? Branding gitu ya, Mas ya. Iya, setuju banget sih Mbak. Apalagi sekarang Mahkamah Agung juga udah pakai sistem pelaporan digital dan whistleblowing system ya kan ya. Mhm. Iya. Jadi betul banget, Mas. Tapi sebenarnya ini tuh bisa diperbaiki loh, Mas. Kalau penyebab utamanya dari integritas tadi kan adanya lemahnya pengawasan internal yang nggak maksimal seperti itu. Jadi menjadi celah untuk para pegawai melakukan kesalahan gitu. Jadi integritas mereka tuh sebagai ASN berkurang seperti itu, Mas. Terus karena banyaknya fokus ke rutinitas kerja sehingga lupa soal nilai integritas ASN. Nah, untuk whistleblowing system tadi itu tuh langkah yang bagus banget, Mas, menurut saya. Karena yang paling penting itu setiap ASN harus punya kesadaran pribadi untuk jujur dan amanah dalam melakukan tanggung jawab sebagai kinerja. Seperti itu. Oke, iya bagus banget ini yang disampaikan Mbak Nisa. Ya, seru banget ya obrolan kita hari ini dari narasumber kita dari Mas Nofrizal, Mbak Eni, Jovan, dan Mbak Anissa. Dari sini kita bisa belajar banyak hal. Ternyata good practice kayak e-court, peluncuran aplikasi digital, dan program zona integritas bisa jadi inspirasi buat semua ASN. Tapi di sisi lain, bad practice juga jadi pengingat bahwa reformasi birokrasi itu nggak boleh berhenti. Nah, jadi smart ASN itu bukan cuma soal melek teknologi, tapi juga soal punya hati yang jujur, semangat yang kolaboratif, dan komitmen untuk terus belajar. Karena masa depan birokrasi Indonesia ada di tangan kita, para ASN muda. Nah, terima kasih buat narasumber hari ini, keren-keren semuanya. Semoga obrolan kita bisa jadi inspirasi buat teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Semangat terus untuk jadi smart ASN. Saya Tito, pamit undur diri dari podcast Dialog Smart Government. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam smart ASN, salam berakhlak. Terima kasih Mas Tito. Terima kasih Mas Tito, semangat terus semua. Oke, terima kasih semuanya.